Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Akhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Kita pada kesempatan ini alhamdulillah masih dapat menyampaikan jawaban terhadap beberapa pertanyaan, 4 pertanyaan insyaallah taala, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada saya untuk bisa memberikan jawaban yang benar sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang diridhoinya. Pertanyaan pertama pada konseling Islam di malam hari ini yaitu yang menanyakan tentang hukum berjualan di GoFood-kan. Artinya berjualan yang kemudian didaftarkan sebagai GoFood. Ada pertanyaan yang serupa yang pernah disampaikan juga di dalam sunnahbandung.web.id yang mengutip dari jawaban Ustadz Erwandi dan juga Ustadz Aminur Bais berkaitan dengan masalah muamalah dalam Islam terkait dengan layanan antar makanan online atau GoFood atau GrabFood. Hal ini memang sudah menjadi bahasan yang lama, terutama Ustadz Erwandi sendiri di dalam bukunya Harta Haram Muamalat Kontemporer, hafizahullah ta'ala, di tahun 2016 beliau menyebutkan bahwa transaksi GoFood dibolehkan karena tidak ada dalil yang mengharamkannya, tahun 2016. Namun pada Agustus 2017 beliau mendapatkan informasi dari sahabat pemilik merchant yang bekerja sama dengan Gojek yang dalam MOU-nya melarang merchant untuk menampilkan besaran jumlah bagi hasil. Dan untuk setiap pemesanan dan pengantaran melalui fitur Gojek, merchant membayar 15% dari jumlah harga makanan dan minuman kepada Gojek. Bila demikian adanya, maka menurut beliau hafizahullah ta'ala, hukum GoFood yang dari halal berubah menjadi haram karena mengandung unsur riba. Letak unsur ribanya adalah driver meminjamkan uang 85%, dibayar konsumen 100%. Maka 15% itu adalah riba. 15% itu adalah riba. Ini kasus terjadinya keharaman pada transaksi GoFood semacam ini atau GrabFood, yaitu karena ada pembayaran dari pihak merchant penjual kepada Gojek atau GrabFood, baik sekitar 15% atau 20%, itu mungkin berubah-ubah dan beda antara GoFood dengan GrabFood. Tapi yang terpenting bahwa ada kewajiban membayar kepada pihak GrabFood atau GoFood 15%. Sementara pemesan, dia meminjam dari GoFood 85%, yang nanti ketika makanan atau pesanan itu sudah sampai di tangan pemesan, maka pemesan wajib membayar 100%, maka ada kelebihan 15% dari peminjaman awal di luar biaya pengantaran, yaitu antara pengantaran makanan atau pembelian makanan tersebut. Sehingga di sini yang dipermasalahkan kemudian yaitu bahwa seperti yang diterangkan oleh Ustadz Aminur Bais, bahwa peminjaman hakikatnya bukan sebuah tujuan, namun sebuah efek dari pemesanan. Karena pemesan dia mengontak yaitu GoFood atau GrabFood yang ada di sekitar penjual makanan tersebut, sehingga saat itu GoFood, kita katakan GoFood, dia datang kepada penjualan
dan belum datang kepada pemesan, sehingga dia membayar dengan uang dari dirinya, yang itu artinya sebuah efek transaksi GoFood ini mengakibatkan terjadinya semacam peminjaman. Sebenarnya ini bukan tujuan peminjaman. Bila tidak ada aturan pihak pembeli atau pihak penjual atau merchant itu membayar 15% atau 20% kepada GoFood atau GrabFood, maka menurut Ustaz Aminur Baiz tidak ada riba. Tapi terjadinya riba justru di sini karena GoFood membayar kepada pihak merchant, kepada penjual makanan 85%, sedangkan nota tertulisnya 100%, sehingga dia mendapatkan keuntungan 15% dari setiap transaksi penjualan. Dan ini artinya peminjaman yang membawa kepada kemanfaatan, yaitu pihak GoFood memberikan pinjaman 85% dan dibayar oleh konsumen pembeli pemesan 100%. Maka ada kelebihan 15%, itulah riba. Maka bila transaksi ini, bila dengan seperti ini terjadi riba. Sehingga yang terbaik tidak usah memakai GoFood, karena harta yang terkandung riba itu akan mengakibatkan keburukan. Artinya hilang keberkahannya, sehingga bisa menjadi sebab penyakit dan sebab-sebab keburukan lain bagi pemanfaatnya. Kadang keuntungan yang diperoleh hanya 100.000 dari cara-cara seperti itu, namun dia tidak halal, maka akan bisa menyebabkan hilangnya 1 juta atau 500.000. Dan ini adalah akibat kita mengabaikan halal haram dalam pemerolehan harta. Hadza wallahu taala a'lam. Maka disebutkan di sini bahwa terjadinya riba karena adanya pembayaran pada pihak penjual kepada GoFood sebesar 15% atau 10 atau 20% atau sesuatu yang telah disepakati antara perusahaan GoGrab dengan GoFood terhadap rumah makan atau penjual makanan yang mendaftarkan dirinya sebagai GoFood tadi. Artinya makanan itu di-GoFoodkan. Hadza wallahu taala a'lam wa ahkam. Pertanyaan kedua, dalam medsos sering terlintas tampil timeline judul berita yang tertulis kadang sebuah ramalan seorang peramal. Apakah jatuh dalam kesyirikan kalau kita tidak sengaja membaca judul tersebut tetapi tidak mempercayainya? Barakallahu fiik. Sesuatu yang di luar kesengajaan dan di luar tujuan, maka insya Allah itu termasuk hal yang ma'fu, yaitu yang dimaafkan, yang tidak terkena hukum. Kecuali ketika telah menyadari bahwa itu adalah bentuk ramalan, tetap dibaca dan mengulangi lagi, maka di situ ada dosa. Dan bila sengaja menunggu dan ingin melihat lagi, maka yang demikian itu bisa menyebabkan tadi terjadinya kesyirikan kecil ketika terjadi kepercayaan atau membacanya saja sudah menjatuhkan kepada, yaitu mengurangi kesempurnaan dari tauhidnya. Karena bagaimanapun juga ketika seorang membaca sebuah ramalan, kadang-kadang dia terpengaruh dengan ramalan tersebut, sehingga hati kecilnya bisa membenarkan apa yang ditulis dalam ramalan itu. Oleh karena itu hendaknya kita berusaha menutup serapat-rapatnya semua pintu yang menuju kepada kesyirikan. Termasuk dalam hal ini adalah ramal-meramal. Baik itu ramalan bintang, ataupun ramalan tahun, atau ramalan hari, yang ini semua muaranya adalah kepada yaitu tanah at-tanjim atau at-tanjim, yaitu ramal-meramal melalui bintang ataupun yang lainnya. Dan ini termasuk perbuatan syirik.
baik dari syirik kecil dan bisa mengarah kepada syirik besar. Wallahu taala alam. Pertanyaan ketiga, apakah hukum memajang foto orang alim di dalam rumah seperti ulama, kiai, habib, ustadz, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat, yang diyakini dapat mendatangkan keberkahan, tolak bala, dan banyak kebaikan lainnya? Sebelum dan sudahnya, matur nuwun Ustaz, sama-sama. Barakallahu fiik. Memajang foto, baik foto orang alim maupun foto keluarga di dalam rumah itu termasuk sudah dilarang. Itu hukum asalnya. Larangan ini diisyaratkan dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengisyaratkan bahwa innal malaikata la tadkhulu buyutan fiha suwarun, bahwa para malaikat tidak akan masuk ke sebuah rumah atau rumah-rumah yang di dalamnya digantungkan foto-foto. Foto-foto di sini isyaratnya adalah makhluk bernyawa. Sebagaimana disyaratkan di dalam riwayat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika melihat seseorang pelukis di zaman itu, yakni zaman tabi'in, kemudian Abdullah ibnu Abbas mengingatkan pelukis itu untuk tidak melukis. Yang beliau mengisyaratkan dengan mengutip sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, asyadun nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun, bahwa orang yang paling keras siksanya di hari kiamat nanti yaitu mereka para pelukis. Kemudian Abdullah ibn Abbas menerangkan, bila engkau memang tetap ingin melukis karena itu pekerjaanmu, maka lukislah bunga-bunga, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, atau yang lainnya pemandangan. Ini mengisyaratkan bahwa yang dimaksudkan dengan gambar di sini adalah makhluk bernyawa. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat lainnya yang mengisyaratkan bahwa menggambar makhluk bernyawa itu bentuk mudhohah, yaitu menandingi, menyerupai ciptaan Allah Azza wa Jalla. Maka di sini baik itu foto apalagi lukisan, berdasarkan keumuman hadis Nabi di atas, dilarang dipajang di dinding di dalam rumah atau di kamar atau di ruang tamu atau di mana saja. Yaitu karena Nabi bersabda, innal malaikata la tadkhulu buyutan fiha suwar. Sungguhnya para malaikat, dan yang dimaksudkan para malaikat sebagaimana keterangan para ulama, yaitu para malaikat pembawa rahmat Allah. Mereka tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar-gambar makhluk bernyawa, baik itu foto maupun lukisan. Foto saja dilarang, apalagi lukisan. Lukisan terkena kepada dua hal, yang menulis, yang melukisnya akan terkena ancaman siksa terpedih, terkeras, berdasarkan sabda Nabi di atas yang disampaikan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Asyadun nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun, bahwa manusia yang paling keras siksanya pada hari kiamat adalah orang-orang yang menggambar, yaitu makhluk bernyawa. Ancaman tidak masuknya malaikat ke dalam rumah yang dipajang foto-foto atau gambar-gambar makhluk bernyawa, baik manusia maupun binatang, mengisyaratkan haramnya memajang gambar foto, baik itu foto keluarga ataupun foto-foto lain. Terlebih lagi bila tujuan memajang foto itu, terutama yang dipajang adalah foto dari tokoh-tokoh agamawan, baik itu kiai, ustadz, habib, ulama, siapapun, meskipun mungkin itu gurunya, apalagi dengan meyakini bahwa hal itu bisa mendatangkan keberkahan, maka telah terjatuh kepada kesyirikan. Baik itu syirik kecil dan bisa menyeret kepada syirik besar. Karena sungguhnya sekecil-kecilnya kesyirikan itu adalah dosa besar. Karena Nabi SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang Luqmanul Hakim yang menasehati putranya dengan mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adim. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah.
yaitu dengan seorang pun. Karena sungguhnya perbuatan menyekutukan Allah, kesyirikan itu adalah sebuah kedzaliman yang besar. Kedzaliman terhadap Allah, yaitu tidak memberikan hak-hak Allah Azza wa Jal dengan yang semestinya. Karena kesyirikan itu meskipun kecil, dia termasuk dzulmun azim. Kedzaliman yang besar artinya dosa besar. Bahkan Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, aku bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan berdusta itu lebih aku sukai daripada aku bersumpah dengan selain nama Allah dan aku berkata benar. Atau dalam keadaan aku jujur, mengatakan yang jujur. Bahwa bersumpah palsu atau bersumpah dusta meskipun dengan nama Allah itu dosa besar. Termasuk al-qaulu zur atau al-yaminul ghamus. Sumpah palsu, sumpah dusta, itu dosa besar. Termasuk salah satu dari as-sab' al-mubiqat. Masuk salah satu dari 7 dosa yang membinasakan. Namun itu dipandang masih lebih ringan bagi Abdullah ibnu Mas'ud dibandingkan seseorang bersumpah dengan selain nama Allah meskipun dia berkata jujur. Hal ini mengisyaratkan bahwa sekecil-kecilnya syirik itu dosa besar. Maka menempelkan, memajang foto dari tokoh dan ulama besar dengan meyakini adanya keberkahan atau bisa mendatangkan keberkahan, ini termasuk ke dalam kesyirikan dari kecil dan bisa menyeret kepada besar. Menjadi besar ketika meyakini bahwa benar-benar foto itu dapat mendatangkan keberkahan. Maka ini bisa menjadi syirik besar. Tapi kalau diyakini bahwa foto ini menjadi media untuk Allah mendatangkan keberkahan, maka ini syirik kecil. Namun kebanyakan orang justru pada yang poin pertama tadi, meyakini foto ini yang mendatangkan atau orang yang difoto ini yang bisa mendatangkan keberkahan. Dan itu adalah kesyirikan besar. Karena sesuatu yang bukan sabab, baik kauni maupun syar'i, dijadikan sebagai sabab, maka itulah syirik. Jadi sesuatu yang bukan sabab kauni yaitu sesuatu yang sudah artinya ada korelasinya dan rasional. Seperti contohnya orang sakit perut, dia harus minum obat untuk pencahar atau untuk obat apa? Untuk menghentikan diarenya. Itu ketika obat itu dibuat melalui sebuah penelitian dan eksperimen percobaan yang menghasilkan kesimpulan bahwa obat ini dapat dengan izin Allah dapat menghilangkan penyakit diare melalui uji coba yang memiliki keterkaitan erat bahwa penyakit ini harus dihentikan dengan obat-obat yang mengandung zat-zat demikian dan demikian. Ini namanya sabab kauni. Sedangkan sabab syar'i yaitu misalnya kita berobat sakit perut, berobat dengan madu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ada sahabat Nabi datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, wahai Rasulullah, saudara saya sakit perut. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beri dia minum madu. Kemudian pergilah sahabat Nabi yang mulia ini lalu memberi madu kepada saudaranya, namun belum sembuh. Datang lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, tidak sembuh. Kata Nabi SAW, kadzaba batnu akhika. Perut saudaramu itu dusta. Maknanya bahwa ia belum benar-benar meminum madu dengan takaran ukuran yang memadai. Kalau itu diminum secara terus-menerus, maka insya Allah pada jumlah tertentu dia akan menghentikan dari penyakit perutnya tadi. Ini korelasinya, yaitu namanya sabab syar'i dan sabab kauni. Di satu waktu menjadi sabab syar'i, di waktu yang sama sabab kauni. Sabab syar'inya karena ada dalil dari Nabi yang memerintahkan minum madu. Sabab kauninya memang dalam praktek bahwa madu itu menyembuhkan.
Kalau sabab syar'i yang murni yaitu doa. Seperti seorang meruqyah perutnya atau meruqyah tubuhnya yang sakit dengan membacakan doa-doa kesembuhan. Memohon kepada Allah, maka ini namanya sabab syar'i. Sementara meyakini bahwa foto orang-orang yang alim, yang saleh, yang dipajang diyakini dapat mendatangkan keberkahan, maka tidak memiliki korelasi sabab baik syar'i maupun kauni. Maka sesuatu, ini kaidahnya, sesuatu yang bukan sabab kauni maupun syar'i dijadikan sebagai sebab, maka itu adalah kesyirikan. Itu kaidahnya. Apa saja yang bukan sabab syar'i maupun sabab kauni dijadikan sebagai sebab, maka dia adalah kesyirikan. Hadza wallahu ta'ala. Maka artinya bahwa memajang foto baik makhluk yang masih hidup, baik manusia yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, sudah wafat, dari foto-foto orang-orang yang saleh, orang-orang yang alim, yang ditokohkan dalam hal agama, dalam kesolehan, dengan meyakini adanya keberkahan dan bisa apalagi menolak bala dan dipandang mendatangkan kebaikan lainnya, maka ini syirik. Dari syirik kecil bisa sampai kepada syirik besar. Wallahu ta'ala. Maka sebaiknya hindari. Kalau kita ingin rumah kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya dibacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an dalam rumah itu, digunakan untuk berzikir kepada Allah, kemudian digunakan untuk ibadah, maka Allah akan berikan cahaya dan akan ibadah ketaatan yang dilakukan dalam rumah itu akan mengusir syaitan di dalam rumah yang ia menjadi sebab, yaitu penghalang datangnya keberkahan dari Allah. Termasuk menjauhkan kemaksiatan di dalam rumah. Ini juga merupakan sarana yang baik untuk bisa mendatangkan keberkahan, insyaallah ta'ala. Jadi memanfaatkan rumah untuk ketaatan, seperti ibadah, juga rumah-rumah yang digunakan untuk kajian-kajian ilmiah, baik secara langsung maupun tidak, atau untuk kumpul orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang syar'i, maka insya Allah itu semua akan mendatangkan keberkahan bagi rumah tersebut. Dibandingkan dengan mencari keberkahan dengan cara-cara yang tidak ada dasar dalilnya. Dan ini lebih membahayakan bagi akidah dan tauhid. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Kemudian pertanyaan terakhir keempat, ini si penanya mengatakan, saya pernah dengar para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang gugur di medan perang mati syahid, arwahnya langsung masuk surga. Lalu saya juga mendengar orang yang mati karena taun atau pandemi, penyakit perut, atau juga mati tenggelam, tabrakan, dan tertimpa runtuhan, juga termasuk mati syahid. Pertanyaannya, apakah sama nasib arwahnya orang yang mati syahid dengan cara-cara tersebut dengan para sahabat yang mati syahid? Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Hal yang perlu kita perhatikan satu, bahwa mati syahid orang yang gugur di dalam peperangan berbeda dengan mati syahid yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis-hadis yang sahih. Yang disebutkan oleh Syekh Albani sekitar ada 18 kematian syahid, yang salah satunya adalah mati syahid jihad di jalan Allah dan meninggal gugur sebagai syahid karena membela agama Allah, melawan orang-orang kafir. Dan 17 lainnya mereka dipandang termasuk kategori mati syahid. Namun Allah Ta'ala a'lam, Allah yang lebih tahu apakah mereka semua didudukkan hal yang serupa atau berbeda. Atau pada kasus-kasus sebagiannya didudukkan sama seperti orang yang mati syahid di dalam peperangan. Namun ada keterangan yang menyebutkan bahwa yang mati syahid gugur di dalam medan perangan itulah syahid akbar. Dikatakan syahid besar, syahid sejati. Itulah yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un. Janganlah kamu mengira orang-orang yang mereka gugur di medan peperangan di jalan Allah, mereka itu sudah mati, bahkan sungguhnya mereka itu
tetap hidup. Bahkan dalam ayat lainnya Allah mengatakan mereka ini diberi karunia rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis-hadis yang sahih juga disebutkan bahwa orang-orang yang mati syahid ini mereka tetap hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala di perut-perut binatang-binatang, yaitu burung-burung hijau yang terbang sesuka hati di surga Allah, yang kemudian ketika petang tiba mereka kembali ke burung-burung itu akan bergantungan di pelita-pelita atau kembali ke pelita-pelita yang bergantungan di bawah arsy, dan mereka seperti itu sampai hari kiamat. Sehingga ketika hari kiamat terjadi, salah satu hal yang disebutkan oleh Nabi ketika ditanya tentang firman Allah, siapakah yang dikecualikan oleh Allah yang mereka ini tidak mengalami artinya ketakutan ketika tiupan sangkakala. Nabi SAW mengatakan mereka para syuhada, orang-orang yang mati syahid, dan termasuk juga para nabi. Mereka ini orang yang diamankan oleh Allah, ditentramkan sehingga tidak mengetahui terjadinya kiamat di dunia. Satu riwayat macam itu menyebutkannya. Sehingga maknanya bahwa kedudukan mereka yang mati syahid, gugur di medan perang baik di zaman Nabi maupun yang sesudahnya. Manakala memang itu sebuah peperangan, maka mereka akan mendapatkan kemuliaan itu tetap hidup, tidak mati. Dan mereka benar-benar hidup, bahkan mereka ini memanggil kepada saudara-saudara mereka yang masih di dunia, yang punya gelora jihad untuk terus berjuang agar mereka bisa mendapatkan kedudukan yang sama. Nah, ini satu kemuliaan sehingga para sahabat mereka ingin mengejar derajat yang mulia ini karena hidup terus. Sementara orang-orang yang meninggal dunia yang lain, yang mereka meninggalnya meskipun dikatakan termasuk ke dalam makna syuhada, maka mereka keistimewaan mereka yang syuhada selain yang gugur di medan perang ini, yaitu di antara beberapa keterangan dari para ulama menyebutkan mereka ini terbebaskan dari pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Artinya mereka ini orang-orang yang meninggal dengan husnul khatimah. Hal ini ketika Nabi menanyakan kepada para sahabatnya dalam rangka memberikan pelajaran dan pengajaran, Nabi bertanya kepada para sahabatnya, siapakah orang-orang yang syahid di umatku? Maka para sahabat mengatakan mereka yang gugur di medan perang ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, jadi kalau seperti itu sangat sedikit sekali umatku yang mati syahid. Nah, kemudian Nabi SAW menyebutkan beberapa kriteria lainnya yang termasuk mati syahid, yang oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dikatakan oleh Syekh Albani, beliau menyebutkan sampai 23, yaitu termasuk diantaranya adalah ketabrak atau tertabrak atau kecelakaan yang sampai mematikan dalam keadaan tentunya semua ini harus didasari, yaitu bahwa mereka orang-orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Sebab ketika mereka itu hilang tauhidnya, maka tanda-tanda istimewa ini tidak memberi pengaruh apapun pada mereka. Termasuk yang meninggal malam Jumat atau hari Jumat, atau yang meninggal karena penyakit perut atau pandemi taun, atau yang meninggal karena TBC, tuberkulosis, atau penyakit kanker dan sebagainya. Kalau mereka ini tidak menjaga tauhid dan tidak bersabar terhadap ujian-ujian ini, maka itu keutamaan itu tidak akan diperoleh oleh mereka. Jadi isyaratnya tetap mereka ini sebagaimana sabda Nabi SAW yang akan mendapatkan ampunan dan dijanjikan surga, yaitu orang yang menjaga tauhidnya. Termasuk diantaranya ketika Nabi mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ucapan terakhirnya ketika di dunia, yaitu sebelum wafatnya adalah la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Ini pun tentu juga harus dilihat dari
akidah orang ini. Wallahu ta'ala a'lam. Kita semua memohon semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang syuhada, yang husnul khatimah. Demikian itu hal-hal yang mungkin dapat saya sampaikan. Kebenaran semata-mata datangnya dari Allah, maka yang benar itu datangnya dari Allah, dan yang salah dan yang kurang, yang keliru, maka itu murni dari diri saya sendiri, dari keterbatasan dan kebodohan saya, terbatasan terhadap ilmu dan kebodohan saya. Dan saya bertobat kepada Allah, mohon ampun dari semua kesalahan, dan juga saya berlindung kepada Allah dari kesalahan-kesalahan dan dari keburukan-keburukan ini. Semoga kita semua selalu dibimbing untuk istiqomah di atas agama yang benar, dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Maka ini kesimpulan yang terakhir, yaitu bab yang terakhir, bahwa macam-macam dari 18 atau 22 dan sebagainya itu yang mati syahid, yaitu mereka berbeda kedudukannya dengan mereka yang gugur di medan peperangan membela agama Allah dengan cara yang syar'i. Hal yang perlu diperhatikan sebelah syar'i adalah bahwa jihad dengan cara yang syar'i, dengan ilmu yang benar. Yaitu yang diperangi adalah benar-benar orang-orang kafir, orang-orang yang kafir. Nabi tidak memerangi kaum munafikin, padahal telah ada kaum munafikin di zaman Nabi. Namun Nabi tidak memerangi mereka, karena itu bisa mendatangkan madharat. Jadi yang diperangi jelas orang kafir. Yang kedua, di bawah pimpinan seorang imam yang membimbing dan memimpin dengan kitabullah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dilakukan dengan cara yang disyariatkan, yaitu tidak melanggar dari ketentuan jihad yang diajarkan oleh Nabi, terutama dalam adab jihad, seperti anak kecil tidak ikut dilibatkan, juga kaum wanita, orang-orang tua, mereka yang tidak terlibat dalam peperangan juga tidak boleh disakiti, tidak boleh juga mencabuti atau menebang pohon-pohon yang ada di kota yang diduduki dan sebagainya. Hal ini semua adalah bagian daripada adab-adab ataupun syariat dalam jihad, untuk mengisyaratkan bahwa jihad di dalam Islam tujuannya adalah bukan pemusnahan, pembantaian, akan tetapi adalah yaitu perlawanan terhadap kesyirikan, kekufuran, untuk mempertahankan dan menjayakan Islam dan tauhid di atas bumi Allah. Liyakuna dinu kulluhu lillah, sehingga di muka bumi ini yang ada hanya agama yang diterima oleh Allah, yaitu Islam. Inna dina indallahi Islam. Hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.